Laptop ini harganya cuma 3 jutaan. Laptop termurah yang bisa teman-teman dapatkan di pasaran saat ini. Perkenalkan, ini adalah Zyrek Ultra. Zyrek adalah brand lokal yang terkenal dari dulu memproduksi laptop yang terjangkau. Laptop ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lagi cari laptop murah. Jadi langsung aja kita bahas. Kita bahas untuk dapur pacunya terlebih dahulu. Laptop ini menggunakan CPU Intel N100, terkenal sebagai CPU yang low power consumption atau irit daya. CPU ini biasa digunakan pada mini PC atau laptop-laptop murah lainnya. Dan CPU ini termasuk generasi Alder Lake N, yang pertama diperkenalkan pada Januari 2023, yang terbilang masih baru ya. Untuk spesifikasinya, Intel N100 memiliki 4 core, 4 thread, base clock-nya 0,8 GHz hingga 3,4 GHz, total cache 8 MB, juga memiliki integrated GPU Intel UHD Graphics Xe24EUS dengan boost clock hingga 750 MHz dan TDP-nya hanya 6 watt. Di atas kertas, menurut gue CPU ini cukup unik karena base clock-nya di bawah 1 GHz, lebih rendah daripada Pentium 4 yang rilis 25 tahun yang lalu. Dan yang bikin gue penasaran adalah bagaimana dengan performanya, yang nanti kita akan uji ya, sekalian sedikit tes gaming. Untuk RAM berkapasitas 8 GB 3200 MHz, DDR4 single channel. Menurut gua, RAM 8 GB itu sangat kurang, apalagi buat kita yang suka multitasking. Surprisingly, saat gue coba multitasking, laptop ini bisa menghandle-nya dengan baik. Untuk RAM laptop ini bisa kita upgrade, tapi sayangnya slotnya cuma satu, jadinya kita hanya bisa switch, bukan tambah. Untuk RAM-nya ini support hingga 16 GB ya. Untuk storage laptop ini ada dua. Yang pertama eMMC berkapasitas 128 GB yang menyimpan OS-nya Windows 11. Dan storage keduanya SSD NVMe M.2 berkapasitas 256 GB sebagai penyimpanan tambahan. Buat teman-teman yang belum tahu, eMMC itu mirip dengan SSD SATA. Perbedaannya, eMMC biasanya sudah tertanam di motherboard dan lebih irit daya. Setelah gue uji di Crystal Diskmark, eMMC dapat kecepatan read 304 MB per second, sedangkan kecepatan write 222 MB per second. Untuk SSD NVMe, kecepatan read-nya 3185, sedangkan write 1516. Untuk SSD NVMe-nya sangat ngebut, hasilnya sangat memuaskan, tapi untuk eMMC-nya cukup mengecewakan. Kecepatannya gak beda jauh dengan hard disk tradisional, apalagi OS Windows 11-nya terinstall di eMMC tentunya akan mempengaruhi kinerja. Bahkan untuk booting saja, laptop ini membutuhkan waktu 25 hingga 30 detik. Ini terbilang sangat lambat ya. Yang seharusnya OS itu terinstall di storage yang paling kencang, yaitu SSD NVMe-nya. Jadinya kalau teman-teman ada rencana beli laptop ini, gue sangat rekomendasikan install ulang OS-nya, pindahkan ke SSD NVMe-nya. Dilihat dari spesifikasi dapur pacunya, menurut gue laptop ini hanya untuk penggunaan ringan, seperti keperluan edukasi, belajar, atau pekerjaan yang sekedar ngetik MS Word atau bikin PowerPoint saja. Tapi ada beberapa hal yang gue suka dari laptop ini. Yang pertama, desain dan build quality. Dari looknya saja, laptop ini tidak kelihatan seperti laptop 3 jutaan, melainkan seperti laptop seharga 5-7 jutaan. Gue juga suka dengan desainnya yang terlihat elegan, warna hitam dove juga bagus, dan untuk keseluruhan bodi laptop ini ketika disentuh terasa premium, tidak murahan. Yang bikin gue kagum lagi, bodi laptop ini sangat solid, mirip dengan laptop gaming Asus TUF yang pernah gue review. Yang kedua, layar. Zyrek itu baik banget, kasih laptop ini dengan layar 14 inci Full HD dengan panel IPS, dan sudah anti-glare. Panel IPS itu lebih bagus ya daripada panel TN, dan panel IPS biasanya hanya bisa kita temukan di laptop di atas 5 jutaan. Kualitas gambarnya jangan diragukan lagi ya, enak dipandang, warnanya akurat, gak bikin sakit mata. Yang ketiga, keyboard. Selain layar yang sudah Full HD, keyboard laptop ini sudah backlight dengan 2 pengaturan pencahayaan, dan untuk switch serta keycapsnya pun juga sangat nyaman ketika digunakan mengetik. Yang keempat, webcam. Untuk webcam laptop ini kualitasnya biasa aja, tapi yang paling gue suka, webcamnya ada privasinya. Satu hal kecil yang sering diabaikan, tapi sangat penting, dan fitur ini jarang kita temukan di laptop murah lainnya. Yang kelima, baterai. Dilihat dari spesifikasinya biasa aja, 3 sel, lithium ion, 45 Wh, 6000 mAh. Tapi dengan dapur pacu yang irit daya, khususnya CPU-nya hanya butuh 6 watt, baterai laptop ini bisa bertahan 10 hingga 11 jam dengan kondisi penggunaan ringan. Benar-benar bukan main iritnya. Dan yang bikin tercengang, cas laptop ini dari 10% sampai 100%, waktunya gak sampai 2 jam. Itu adalah 5 hal yang gue suka dari Zyrek Ultra. Sedangkan yang gue kurang suka dari laptop ini cuma satu, yaitu speaker. Dari beberapa laptop yang pernah gue review, Zyrek Ultra punya speaker yang kurang enak didengar. Suaranya cempreng, bassnya tidak ada, jadinya kalau mau denger musik, gue rekomendasikan pakai headset saja atau speaker eksternal. Lalu untuk spesifikasi peripheral, standar ya, ada touchpad yang feel-nya oke,
I/O port laptop ini juga lengkap. Sebelah kanan ada Kensington lock, mic audio jack, 2 buah USB Type A, ada yang 3.2 Gen 1 dan 2.0, lalu micro SD. Sebelah kiri ada port charger, USB Type A 3.2 Gen 1, DisplayPort, dan USB Type-C 3.2 Gen 1. Overall, untuk harga 3 jutaan, dari spesifikasi dan fitur-fitur yang didapatkan, laptop ini sudah sangat baik dibanding HP 14S DK1524AU seharga 4 jutaan yang pada video sebelumnya sudah pernah gua review. Kali ini kita akan tes performa dapur pacu Zyrek Ultra. Kita akan uji CPU-nya Intel N100 dan gue juga akan sekalian bandingkan dengan CPU Athlon Silver 3050U, yaitu CPU yang digunakan pada laptop HP 14S DK1524AU. Jadi langsung aja kita tes. Yang pertama kita tes Cinebench R23. Setelah gue uji berkali-kali, dapat paling tinggi multicore skornya 1612. Sedangkan untuk single core skornya 764. Jika dibandingkan dengan Athlon Silver 3050U, Intel N100 ini mendapatkan skor rendering yang lebih unggul. Yang kedua, 3D Mark. Kita uji performa gamingnya di 3D Mark. Yang pertama, Vice Track setelah gue uji dapat skor 1026. Sedangkan Time Spy dapat 364. Sekali lagi, skor yang didapatkan lebih unggul daripada Athlon Silver 3050U. Selanjutnya kita akan tes memainkan beberapa game. Di sini gue cukup pede, Intel N100 performanya akan jauh lebih unggul daripada Athlon Silver 3050U. Jadi langsung aja kita tes main game. Game pertama yang kita coba Assassin's Creed 4 Black Flag. Kita coba lihat settingannya. Untuk resolusi gua set di 1024x768. Untuk quality-nya semuanya low dan fitur-fitur seperti anti-aliasing, reflection semuanya dimatikan. Seperti yang bisa teman-teman lihat. Oh ya, mohon abaikan trademark Active Windows yang artinya Windows-nya belum aktif. Karena memang Zyrek Ultra yang ada pada gue ini adalah unit demo. Berbeda dengan Zyrek Ultra yang ada di pasaran, itu Windows-nya sudah full version ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di chart, untuk yang warna biru adalah average, dapat di 12 fps, yang warna kuning 1% low, dapat di 4 fps, dan yang warna merah 0,1% low, dapat di 3 fps. Dari datanya, hasilnya sangat mengecewakan. Game sama sekali tidak playable. Yang minimal harusnya itu di atas 30 fps ya. Dan jika kita bandingkan dengan Athlon Silver 3050U, yang bisa kita lihat di sebelahnya, performanya jauh lebih unggul. Dapat average di 33 fps dengan settingan grafik yang sama. Game kedua, GTA 4. Kita coba lihat settingannya. Untuk resolusi gua set di 1280x720 dengan settingan grafik low dan fitur-fitur semuanya dimatikan seperti yang bisa teman-teman lihat. He's just up the road. I'll let you know when we're there. Sekali lagi, hasilnya sangat mengecewakan ya. Average dapat di 20 fps. Bukan hanya itu, gamenya bahkan sampai gagal render. Berbanding terbalik dengan Athlon Silver 3050U yang bisa kita lihat pada chart, game ini lebih playable di 30 fps dan tidak ada gagal render. Sudah 2 game yang dicoba, hasilnya ternyata sangat mengecewakan ya. Yang padahal kedua game tersebut adalah game ringan. Bukan hanya 2 game, tapi ada beberapa game yang sudah gue coba dan hasilnya juga sangat mengecewakan. Yaitu Tomb Raider. Dengan resolusi 1280x720, grafiknya low, dapat average di bawah 30 fps. Dota 2, resolusi 1280x720, grafik paling rendah di fastest, tetap sama, masih di bawah 30 fps. Valorant, resolusi 1280x720, grafiknya low, dapat di 30 fps, tapi stuttering parah, bottleneck, dan ada fps drop. Sama sekali tidak playable. Dari game-game yang sudah dicoba, gue coba lagi game yang lebih ringan lagi, game yang lebih lawas, yaitu Point Blank. Dengan resolusi 1360x768, dengan detail setting very low, seperti yang bisa teman-teman lihat.
Karena FPS-nya agak malu-maluin, jadi kita sekalian lihat gameplaynya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, datanya ada di bagian bawah, dapat average di 52 FPS. 1% low 12 FPS dan 0,1% low 5 FPS. Walaupun dari statistiknya kita bisa lihat CPU menyentuh 100% yang artinya bottleneck, tapi surprisingly game masih lancar dimainkan. Terbilang masih playable ya. Double kill! Triple kill! Setelah Point Blank, kita coba Left 4 Dead 2 dengan resolusi 1280x720 dan dengan settingan grafik low. Kecuali patch pool memory gua set di high agar grafiknya ini gak burik-burik amat. Untuk Left 4 Dead 2 dapat average di 35 fps, 1% low 13 fps, dan 0,1% low 8 fps. Game berjalan dengan sangat baik dan performa CPU dan GPU-nya juga stabil, tidak ada bottleneck. Selanjutnya kita coba Dirt Rally. Resolusi gua set di 1366x768. Dengan settingan grafiknya secara default gua set di very low, seperti yang bisa teman-teman lihat. 2, 1, go. Right 4 half long into lap 5, 60 crest. Untuk Dirt Rally dapat average di 48 fps, 1% low 31 fps, dan 0,1% low 26 fps. Game berjalan sangat baik, sangat stabil performa CPU dan GPU-nya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Athlon Silver 3050U, Intel N100 performanya tetap di bawahnya ya. Karena Athlon Silver 3050U menjalankan Dirt Rally ini di settingan grafik medium. Gua juga coba Roblox ya, game yang lagi ngetren banget saat ini. Untuk game ini dia tidak ada pengaturan resolusi in-game, jadi dia ngikutin pengaturan resolusi pada Windows-nya. Tersetting di 1920x1080 dan untuk grafik quality-nya gua set paling rendah. Untuk Roblox sayangnya tidak support third party software, jadinya kita gak bisa lihat statistiknya. Dari gameplaynya saja kita bisa lihat game ini cukup lancar. Perkiraan gua game ini berjalan di atas 30-40an fps. Tapi tetap terasa ada fps drop. Tapi fps drop ini tidak terlalu mengganggu ya. Gamenya ini masih cukup playable. Game terakhir yang kita coba yaitu Minecraft versi T-Launcher. Untuk resolusi gua set di 1280x720 dengan grafik gua set di fast. Fitur-fitur seperti fishing dimatikan, lalu efek-efek seperti smooth lightning, cloud, particles, dan lain-lain gua set paling rendah. Selebihnya bisa teman-teman lihat sendiri. Dapat average di 42 fps, 1% low 7 fps, dan 0,1% low 2 fps. Dilihat dari statistiknya performa CPU dan GPU-nya stabil, hanya saja ketika kita explore wilayah baru, CPU-nya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk rendernya, bahkan sampai bottleneck dan fps drop. Tapi sekalinya sudah render semua, game ini berjalan dengan lancar dan stabil. Dan kalau kita bandingkan dengan Athlon Silver 3050U, performanya sama-sama unggul ya. Hanya 5 dari 10 game yang lancar dimainkan di laptop ini. Gue sempat bingung kenapa Intel N100 performa gamingnya sangat loyo, yang padahal skor Cinebench R23 dan 3D Mark jauh lebih unggul daripada Athlon Silver 3050U. Setelah gue selidiki, ternyata penyebab yang paling obvious itu adalah integrated GPU-nya. Intel UHD Graphics Xe24EUS, boost clock-nya hanya sampai 750 MHz. Sedangkan AMD Radeon Vega 3 yang dimiliki Athlon Silver 3050U boost clock-nya hingga 1100 MHz. Dan Radeon Vega 3 memang didesain untuk gaming, sedangkan Intel UHD Graphics Xe24EUS tidak. Jadi setelah pengujian gaming, Athlon Silver 3050U performanya menang telak dibanding Intel N100. Dan untuk suhu yang dihasilkan setelah digunakan main game beberapa saat menyentuh paling tinggi 98 derajat. Dan ini sangat berbahaya ya. Penyebab bisa menyentuh suhu setinggi ini karena memang laptop ini menggunakan passive cooling atau tidak memiliki fan sama sekali. Oleh karena itu, kalau teman-teman ada rencana beli laptop ini, pakailah stand laptop yang ada coolingnya.
Kesimpulannya, untuk laptop satu ini, ZREX Ultra, dari spesifikasi yang didapatkan dan fitur-fitur yang didapatkan, sudah sangat baik untuk laptop seharga 3 jutaan. Laptop ini sangat gue rekomendasikan buat teman-teman yang lagi cari laptop untuk pekerjaan ringan seperti ngetik-ngetik, bikin PowerPoint, atau coding, dan sedikit main game ringan juga bisa. Memang laptop murah itu pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Tapi jika dibandingkan dengan laptop murah lainnya yang seharga 3 jutaan, ZREX Ultra jauh lebih baik dibanding laptop murah lainnya. Dan untuk harga 3 jutaan, ZREX Ultra ini sudah sangat worth it. Bagaimana menurut teman-teman mengenai laptop satu ini? Teman-teman bisa komen di bawah, dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Gua Gio, see you again in next video.